Salam jumpa lagi dengan saya Edward Delano Rusung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan mengenai daftar hadir dan daftar nilai untuk kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya juga telah mencoba merangkumkan dalam sebuah aplikasi Excel yang telah saya gunakan kurang lebih 3 tahun terakhir selama kurikulum Merdeka diterapkan juga di sekolah saya. Sama seperti daftar hadir dan daftar nilai kurikulum sebelumnya, kali ini daftar hadir dan daftar nilai juga itu mencakup beberapa poin. Yang pertama, jurnal mengajar harian, kemudian daftar hadir, daftar nilai yang terdiri dari daftar nilai formatif dan juga sumatif, kemudian catatan perkembangan sikap. Nah, di mana keempat poin ini menjadi kebutuhan kita. Nah, meskipun mungkin ada yang dikatakan tidak lagi wajib di kurikulum Merdeka, tetapi dalam keseharian ini menjadi kebutuhan kita sebagai seorang guru untuk mencatat kehadiran dan nilai-nilai bahkan sikap anak-anak didik kita. Kemudian karena ini adalah aplikasi Excel, tentu saja kelebihan dari daftar hadir ini adalah nama murid setiap kelas itu akan terganti otomatis ketika kita mengganti nama kelasnya. Nah, di situ saja letak kemudahannya. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja masuk pada aplikasi yang dimaksud, di mana aplikasi ini Bapak Ibu guru sudah bisa mendownloadnya di bagian deskripsi pada video ini. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi daftar hadir dan daftar nilai untuk kurikulum Merdeka. Apabila Bapak Ibu guru sudah mendownloadnya, sebenarnya Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara mandiri. Namun kali ini di video ini saya akan coba menjelaskan. Nah, sudah ada beberapa tab sheet yang saya buat di aplikasi ini. Yang pertama ini cover. Kemudian ada jurnal guru, daftar hadir, ini daftar nilai formatif, daftar nilai sumatif, dan jurnal observasi perkembangan sikap. Baik, mungkin kita mulai dulu dari covernya ya. Ini penting, ini akan kita cetak untuk menjadi cover dari daftar hadir dan daftar nilai kita yang kita akan buat menjadi sebuah buku. Nama pemerintah, kabupaten, kota kita isi sendiri ya, misalnya di tempat saya itu Kabupaten Luhut Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sesuaikan dengan nama dinas pendidikan kita. SMP, SMA silakan diatur ya. Dan saya juga bisa kasih nama saja di sini dulu, sebagai contoh SMP Eduarmat. Kemudian alamatnya kita isi sesuaikan dengan alamat sekolah kita. Logo sekolah dan logo Pemda juga bisa kita sesuaikan, kita ganti sendiri. Ya, kemudian kita tinggal mengisi identitas kita. Ini diisi secara manual ya. Nama guru saya rasa ini jelas. Saya coba ketikkan nama saya dulu. Kemudian NIP, mata pelajaran, tahun ajaran, semester, dan kelas berapa yang kita ajar. Karena ini cover, kita biasanya satu orang guru itu mengajar dari beberapa kelas ya, misalnya untuk tahun ini saya itu mengajar kelas 9A sampai 9E. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan kelas-kelas yang diajarkan. Baik, di sini nama sekolah kita tulis lagi. Saya sesuaikan dengan contoh saja. Ini tahunnya tidak mempengaruhi semester ya. Jadi kalau ini sekarang tahun 2025. Oke, ini bagian cover saya rasa sangat jelas. Ya, Bapak Ibu, ini saya tidak kunci. Bapak Ibu bisa mengganti logo di sini. Mungkin ada branding sekolah, silakan. Atau branding daerah masing-masing. Kemudian kita melangkah pada bagian data siswa. Nah, di sini akan mempengaruhi daftar hadir dan daftar nilai yang kita buat.
Oke, pada aplikasi ini sengaja saya kosongkan agar kita mengerti bahwa kita harus mengisinya. Bapak Ibu tinggal mencari daftar hadir atau daftar nama murid-murid kita dari bagian TU di sekolah kita masing-masing, kemudian tinggal dipastikan di aplikasi ini. Nah, sebagai contoh mungkin saya kasih nama yang acak saja, misalnya murid 1, murid 2 dan seterusnya. Kemudian di sini mungkin siswa 1, siswa 2 ya, dan seterusnya kita sesuaikan dengan daftar murid kita. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian nama-nama kelas ini Bapak Ibu ini akan menyesuaikan nama kelas kita. Jadi misalnya yang kita ajar itu adalah SMA, maka di sini tentu saja bukan menggunakan nama 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Ya, bisa saja kelas 10A atau 10.1. Nah, kemudian di sini mungkin juga 10B dan seterusnya. Ini untuk satu tingkatan. Nah, bagaimana dengan tingkatan yang lain? Ya, kalau kita mengajar SMP, SMA, untuk SD juga bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian di sini kelas 11, kalau saya ambil sampel SMA misalnya, ya, 11.1 atau 11A, kemudian 11B dan seterusnya. Ya, bagaimana apabila SD? Oke, kalau SD mungkin kita cukup mengambil satu tingkatan ini saja. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Kalau misalnya kelas 1 itu ada 2, jadi silakan dibernama yang pertama 1A, kemudian 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing atau tingkatan sekolah Bapak Ibu. Apabila SMP atau SMA karena ada 3 tingkatan, maka saya sediakan 3 tempat. Jadi kalau ini SMA, maka di sini kelas 11, masih ada di bawah lagi untuk kita kasih kelas 12. Nah, di sini mengapa sudah ada memang kelas 9? Karena saya mengajarnya di tingkatan SMP. Oke, saya kasih contoh lagi kalau SMA ya. Jadi Bapak Ibu, nama penamaan kelas pada tabel ini akan menyesuaikan pemberian nama kelas nanti di daftar hadir dan daftar nilai yang kita buat. Oke, untuk satu tingkatan apabila dia sekolah besar SMP atau SMA, saya siapkan sampai kelas J atau 10 kelas untuk satu tingkatan. Oke, kalau daftar nama sudah diisi, maka kita melangkah pada bagian yang pertama, yaitu jurnal guru. Oke. Jurnal guru di sini di aplikasi ini saya sebenarnya beri keterangannya di sebelah kanan. Ya, setiap yang akan kita cetak. Petunjuk perubahan data dilakukan langsung di tempatnya, gunakan kertas ukuran F4. Maksudnya kita langsung merubah data di sini. Ya, kita beri nama sesuai dengan nama kita masing-masing. Mata pelajarannya kita isikan. Saya ambil contoh mata pelajaran saya. Kemudian tahun pelajarannya. Oke, semester. Ya, sekarang masuk semester genap atau semester 2. Nah, yang lainnya ini Bapak Ibu ini akan kosong. Ya. Artinya ini jurnal harian guru ini yang kita gunakan setiap harinya. Mulai nomor 1, hari tanggal kapan, jam keberapa, kelasnya pertemuan keberapa dan seterusnya. Ya, kemudian mungkin nanti pindah ke jam kedua atau jam ketiga sudah kelas lain lagi, berarti kita isi lagi. Nah, ini tinggal kita cetak. Jadi saya ambil contoh, Ctrl P. Nah, di sini mungkin oke, saya sediakan ya cukup 2 halaman ya. Kita cetak 2 halaman saja. Halaman pertama dan halaman kedua.
Kemudian halaman kedua nanti akan kita banyak cetak. Nah, karena halaman kedua ini nanti akan berturut-turut ya, selama satu semester itu. Kalau masih ini sudah tidak cukup, sudah habis ya, kita bisa cetak kembali. Ini tidak mempengaruhi kelas karena gabungan dari setiap kelas di setiap hari yang kita ajar. Kemudian kita pindah pada bagian daftar hadir. Nah, di sini kelebihannya Bapak Ibu, kita tinggal menyesuaikan daftar hadir kelas kita. Baik, tadi ini 1A, 1B, 2A, 2B muncul karena tadi di daftar data siswa ya, saya bernama kelas seperti ini, 1A, 1B, 2A, 2B. Saya simulasikan kalau ini adalah SD. Jadi kita bisa lihat pilihan nama-namanya, nama-nama kelas. Ke bawah ada 11AB, kemudian kelas 8 dan seterusnya. Ya, ini tadi acak sesuai dengan perubahan yang kita lakukan pada bagian data siswa. Ya, kita tinggal pilih. Oke, kalau kelas 1A tadi akan muncul murid 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau saya pilih 1B, nah, oke, seperti itu. Kalau saya pilih 2A, nah itu masih kosong karena tadi di data siswa masih kosong. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mengerti. Baik, data-data yang lainnya kita isi di bagian atas. Nah, sini ada keterangannya, bala data kelas mapel TP semester nama NIP sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu cetak. Perubahan hanya dapat dilakukan di bagian atas sesuai tempat yang telah disediakan. Nanti gunakan juga kertas F4. Kita sesuaikan lagi mata pelajarannya, tahunnya, tahun pelajaran, semester, nama guru, oke, NIP, ya, dan seterusnya. Oke, saya rasa ini sudah jelas. Kemudian apabila sudah diganti, kita tinggal mengganti nama kelas, maka otomatis nama muridnya akan mengikut. Nah, cetak. Apabila ini sudah dicetak, kita pindah lagi ke kelas berikutnya. Ya, kemudian kita cetak lagi. Begitu sampai setiap kelas yang kita ajar itu selesai kita cetak. Di urutannya tadi yang di depan itu cover, kemudian jurnal guru, kemudian yang ketiga daftar hadirnya. Kemudian kita pindah ke daftar nilai. Nah, daftar nilai di kurikulum Merdeka saya siapkan di sini ada formatif dan sumatif sesuai petunjuk dari pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, sama dengan yang tadi, kita cukup mengganti kelas, maka nama-namanya akan mengikut. Isi mata pelajaran, ya, saya rasa ini sudah jelas. Kita mengikut saja, sesuaikan dengan mata pelajaran dan kelas ataupun nama dan NIP kita masing-masing. Oke, kalau sudah ini kita tinggal cetak, nah, dan seterusnya sampai sesuai semua kelas yang kita ajar itu sudah kita fasilitasi. Ya, cukup mengganti nama kelasnya, nama peserta didiknya akan mengikut. Mungkin ada yang bertanya apa yang akan diisi di sini setelah dicetak. Ya, pada TP ini adalah tujuan pembelajaran yang keberapa. Misalnya tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kita tinggal tulis tangan. Tes formatifnya itu menghasilkan apa, yang tes formatif 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu selama ini masih suka mengisi dengan nilai, tidak apa-apa, kita isi dengan nilai ya, ataupun sesuaikan dengan model seperti ini. Jadi setiap sel di nilai formatif ini dapat diisi dengan nilai atau keterangan sesuai jenis KKTP yang kita pilih. Contohnya kita gunakan istilah belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, ataupun sudah mahir. Ya, itu sesuai dengan kita saja bagaimana. Nah, ini tes formatif, memang ini akan banyak kita isi. Lalu kita pindah ke tes sumatif. Ya, sama seperti tadi, kita cukup mengganti nama kelas, mengisi data mata pelajaran, tahun, semester, nama guru, NIP guru. Nah, kemudian kita mengisi nanti nilainya di sini manual ya, kita tulis tangan, setelah ini kita cetak. Oke. Nah, di sini asesmen sumatif lingkup topik atau materi. Nah, di sini asesmen sumatif akhir semester. Ya, maksudnya seperti ini.
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di bagian yang kiri ini adalah nilai ujian sumatif bab ya, atau nilai sumatif akhir tujuan pembelajaran. Apakah tes, silakan kita isi di sini nilainya, kalau non tes juga kita isi di sini, dan seterusnya ya. TP yang kedua kita isi juga seperti itu. Nah, mengapa ada asesmen sumatif akhir semester? Nah, di sini memfasilitasi apabila Bapak Ibu ingin mengecek lagi ketercapaian tujuan pembelajaran itu dari ujian sumatif akhir semester atau SAS. Ya, misalnya ya, Bapak Ibu punya 40 soal di akhir semester, ujian akhir semester ya. Kemudian terbagi ya, nomor pertama sampai nomor 5 mungkin itu TP1. Berarti ya, kita khususkan dari 5 soal tadi itu nilai anak-anak kita berapa di sini, dan seterusnya. Begitu pindah ke TP2 mungkin nomor 6 sampai 10, nomor 3, nomor 11 sampai 15 dari soal kita, maka kita isi di sini. Ya. Nanti nilai rapornya di sini tidak ada bukan aplikasi menghitung Bapak Ibu ya. Nilai rapornya ini kita tinggal merata-ratakan. Ya, asesmen sumatif lingkup topik per materi atau akhir bab, dan asesmen sumatif akhir semester untuk menjadi satu nilai rapor. Ya, karena kita pahami bersama bahwa di kurikulum Merdeka itu cukup satu nilai lagi, tidak perlu ada pisah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, kalau sudah jelas kita pindah ke bagian yang terakhir, yaitu observasi. Maksudnya ini adalah jurnal perkembangan sikap. Nah, ini tetap kita butuhkan karena di setiap hari pembelajaran kita mungkin kita menemukan perkembangan murid. Setiap perilaku murid itu kita akan catat yang mungkin kita lihat sudah semakin baik ya, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan, kemudian ada yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kita isi juga di sini data kita langsung saja di tempatnya. Oke. Ya, jadi ini kita catat, tidak mungkin opsional, tidak setiap hari kita gunakan, kecuali ada hal tertentu. Ya, misalnya kita mengajar kemudian kita dapat anak didik kita itu tidur, ya cukup kita catat dulu. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Apakah kita menanganinya secara pribadi sebagai guru mapel, ataukah kita mengarahkan ke wali kelas, dan seterusnya. Itu ada tindak lanjutnya di sini. Kemudian kalau sudah, kita tinggal cetak ya, Ctrl P. Kita boleh bikinnya ini per kelas ya, supaya berbeda-beda. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar 5 kelas ya tinggal diganti lagi di sini. Misalkan contohnya 9A. Oke, kemudian saya cetak. Ya, lalu pindah lagi 9B. Ya, saya cetak. Dan seterusnya sampai setiap kelas yang kita ajar itu sudah ada. Nah, nama peserta didiknya sini kosong. Mengapa? Karena ini opsional. Nanti ada sesuatu yang menurut kita wajib untuk dicatat, kemudian kita catat. Ya, tapi Bapak Ibu ingat, catatan perilaku murid itu bukan hanya yang menurut kita kurang baik, tapi juga yang luar biasa. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi daftar hadir dan daftar nilai untuk kurikulum Merdeka, mana ini sudah disesuaikan dengan petunjuk teknis pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Oke, sekian video dari saya Edward Nuruso mengucapkan terima kasih.